Oke ya, jadi ada 2 contoh di sini ya, terkait sinyal recovery buy. Ini sebenarnya nggak ada loss, makanya nggak ada sinyal loss kayak logo warna kuning. Karena di sini kena SL plus ya kita ya, udah sampai ke tahap pertama, ternyata harga balik. Karena kan kalau misalnya idealnya ya, itu biasanya langsung sampai TP, atau dia nggak balik lagi nih ke harga awalnya, atau nggak buat shadow panjang lah. Nah ini kan buat shadow panjang ya, yang ini nih. Dan dia close di bawah harga shadow sebelumnya. Nah, anggaplah ini terjadi ya. Nah, ini kan artinya dia nggak sampai TP dan dia akhirnya, loss ya, seperti itu. Nah, walaupun dia di sini nggak loss, tapi dia akan muncul recovery buy. Nah, pada momen ini, jika muncul recovery buy-nya itu terlalu jauh ya, ini kan batas SL-nya itu terlalu jauh dari sini ke sini, maka kita bisa ngambil entry buy-nya itu di sini nih. Kalau jarak ini sama ininya juga terlalu jauh, maka kita ngambil di bagian badan. Sebenarnya kan ngambil entry-annya di sini ya. Nah, di bagian ini nih. Jadi kalau ini jarak dari ininya juga terlalu jauh, ya udah kita ngambil dari low-nya atau high-nya dari si candle sinyal ini, tarik, pasang buy limit. Atau kalau mau yang pucuknya di badan ini ya. Nah, di badannya si apa, di open-nya si candle ini lah. Setelah itu, kita buy limit dan sampai TP. Jadi jangan buy-nya di sini ya. Nah, beda halnya kalau yang ini. Kalau yang ini, itu karena dekat ya, ini muncul ini garis SL-nya di sini, karena dekat ya kita bisa pasang buy limit. Nah, jadi nggak perlu nunggu sampai ke sini lagi, kan ada itu ya. Ini kalau kita matiin sinyalnya. Nah, nggak perlu di sini lagi, ya. Nah, kalau nunggu sini buy limit lagi udah nggak dapat pastinya. Nah, jadi buy-nya di mana? Ya udah di dekat garis SL-nya aja. Nah, di sini nih. Cuman karena kita lihat di sini, ya, nah di sini tuh ada bearish lagi, jadi dia membuat bearish lagi. Ya udah kita bisa pasang buy limit-nya di sini, sampai ke sini, pasang buy limit-nya tuh. Dapat langsung TP recovery. Jadi dilihat juga ya jaraknya nih, kalau memang jaraknya nggak terlalu jauh ya dekat-dekat aja ngambilnya ya. Ada nggak contoh loss lagi ya? Nanti kita akan lihat contoh-contoh yang lainnya di video-video yang lainnya ya, terkait recovery. Nah ini juga sama. Nah ini nggak terlalu jauh ya sama ini ini udah kena SL-nya, udah kena ini nggak loss tapi dia kena sinyal loss-nya di sini. Nah karena dia nggak terlalu jauh ya kita bisa pasang buy aja. Ini kan kalau kita tarik di sini, SL-nya kan di sini ya. Nah, maka kita bisa ngentri lah. Nah jaraknya itu di sekitaran sini karena sini udah ada rejeksi, berarti kita tarik dari sini ke sini, dia membuat resisten baru, tarik, set. Nah kita bisa pasang sell limit di antara range sinilah. Nah, bisa pasang di sini langsung ataupun ya. Jadi ini nggak loss tapi kita dapat profit ya tambahan itu sekitar kalau kita tarik sampai sini itu 150 pip. Cuman, saran saya pribadi adalah cukup mengejar ini aja. Nah, ini kalau 62 pip biasa saya bulatin 60 pip. Jadi targetnya hanya sekitar 60 pip. Nah, ini artinya profit tambahan kan di luar yang ini kan nggak loss. Nah, kenapa nggak loss ya? Karena sekali lagi, ketika udah sampai 0,618 close di sini ya. Nah, harga sudah close ingat ya, sudah close bukan menyentuh tapi close. Karena kalau cuma menyentuh itu beda. Karena kalau masih running ya, masih belum close 15 menit tuh bisa aja dia balik dulu bersihin kita. Jadi tunggu close dulu. Nah, ini sudah close, pasang aja SL plus ya. SL plus itu di mana boleh di harga entry, boleh dinaikin. Nah, anggaplah ini nggak ada untung ya sama sekali. Karena, dia berbalik arah. Nah, ini nggak ada untung, tapi kita dapat untungnya di bagian sini. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami, terkait penggunaan entry ketika SL. Atau, ketika, ada muncul recovery sell atau buy ya, seperti itu.